sekalian, rekan-rekan media, pada hari ini kami dari melaksanakan kegiatan konferensi pers akhir tahun 2020 dan kami akan menyampaikan pengungkapan maupun juga kinerja yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dari dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2020 ini. Kami mengawali dari situasi Kamtibmas dari jajaran reserse bahwa crime total di tahun 2020 terdapat 1.251 kasus dengan crime clearance atau penyelesaian sebanyak 678 kasus. Lalu tren gangguan Kamtibmas di wilayah Polresta Malang Kota dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020, laporan masuk mengalami kenaikan 228 kasus atau 22%. Sedangkan pengungkapan kasus mengalami kenaikan sebanyak 84 kasus atau 14,14%. Curanmor tahun 2020 sebanyak 370 kasus dengan pengungkapan sebanyak 48 kasus. Curat tahun 2020 sebanyak 53 kasus dengan pengungkapan sebanyak 22 kasus. Curas tahun 2020 sebanyak 8 kasus dengan pengungkapan sebanyak 11 kasus. Narkoba tahun 2020 sebanyak 211 kasus dengan pengungkapan 211 kasus juga. Laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 10 kasus. Seluruhnya sudah diselesaikan sebanyak 10 kasus. 2 kasus menonjol yaitu kasus pembunuhan di bengkel AC Family Jalan Legend S. Parman nomor 101. Ini kejadian pada tanggal 3 September dengan tersangka MI usia 18 tahun yang merupakan teman sekerja ataupun teman satu kamar daripada korban yang dibunuh. Lalu yang kedua, kasus ini kasus unjuk rasa anarkis yang terjadi pada tanggal 8 Oktober. Ini dikenakan pasal 214 KUHP dan atau pasal 170 KUHP. Tersangka 3 orang. Tersangka bernama ANA. Kami menyampaikan untuk pengungkapan kasus narkoba bahwa terdapat 250 kasus yang dicapaian pada tahun 2020 dan 23 kasus itu tadi ditangani oleh Polres dan 23 kasus ditangani oleh Polsek jajaran. Dibandingkan dengan tahun 2019, kasus tahun 2019 sebanyak 289, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 273. Tersangka tahun 2019 sebanyak 324 dan tahun 2020 sebanyak 314. Ini terbanyak adalah kasus narkotika. Ini di tahun 2019 sebanyak 250, sedangkan tahun 2020 ini sebanyak 264. Terbanyak profesi daripada pelaku kasus narkotika ini adalah pekerjaannya swasta. Di tahun 2019 sebanyak 195, sedangkan di tahun 2020 sebanyak 228. Ini adalah pekerjaannya swasta. Ada juga dari mahasiswa, dari buruh, maupun juga yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran. Bandingkan antara barang bukti tahun 2019 dan 2020, untuk ganja tahun 2019 seberat 7.122,76 gram, sedangkan tahun 2020 seberat 64.931,95 gram. Sabu-sabu
Tahun 2019 sebanyak 1.578,55 gram, sedangkan tahun 2020 ini seberat 6.956,93 gram. Ekstasi tahun 2019 sebanyak 455 butir, tahun 2020 sebanyak 5.018 butir. Pil double L tahun 2019 sebanyak 243.171, tahun 2020 sebanyak 1.162.261 butir. Happy Five tahun 2019 nihil. Lalu kami sampaikan juga terkait dengan kegiatan Laka 20, jumlah laka lantas tahun 2020 tahun 2019 sebanyak 172. Berarti ada penurunan. Kerugian material tahun 2019 sebanyak 200, Desember 2020 diamankan sebanyak 28 runmore. Sedangkan pada hari Senin 28 Desember 2020 sebanyak 32 runmore dengan kami ingin menyampaikan bahwa di semester pertengahan ya, mulai dari bulan 3 sampai dengan bulan 8 itu untuk utamanya adalah kasus curanmor. Ini memang terjadi penurunan. Tetapi semenjak bulan September, Oktober, November dan Desember terjadi lonjakan kasus curanmor yang sangat tinggi, dan ini menjadikan satu prioritas. Kami tadi sudah melaksanakan ANEF bersama dengan seluruh staf kami, dan kami akan menjadikan ini menjadi satu prioritas kami di tahun 2021. Nah, kami akan melakukan tindakan tegas. Sekali lagi kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku curanmor yang masih kami temukan nanti di tahun 2021. Ya, karena kami melakukan ANEF ini, kami melihat ada tren yang cukup tinggi di semester akhir daripada tahun 2020 ya. Ini cukup tinggi, utamanya adalah kasus curanmor. Sekali lagi kami tetap menghimbau kepada masyarakat khusus yang ada di Kota Malang untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya. Kunci kendaraan bermotor Anda dengan baik, lalu letakkan atau parkir kendaraan Anda pada tempat yang mudah dipantau ya, atau setidaknya dititipkan ataupun dilihat oleh masyarakat yang ada di sekitar ya. Jangan diparkir di sembarang tempat atau diparkir di tempat-tempat yang sepi. Dari hasil ANEF tadi kami juga melihat banyak yang terjadi kasusnya di perumahan. Ada juga yang di perkantoran, tapi lebih banyak adalah di perumahan. Demikian.